Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Puji Tuhan, Shalom, berkat kemurahan Tuhan. Kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai ayat 3, firman-Nya berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah yang menjadi gambaran seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang digambarkan akibat apa yang dilakukan dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua, sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya ini juga menjadi kerinduan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita usahakan, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita rencanakan, itu semua dibuat berhasil. Atau dengan kata lain, kita semua berhasil dalam menjalani hidup ini. Sudah barang tentu berhasil di sini adalah dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Karena kalau keberhasilan menurut sudut pandang Tuhan, menurut kacamata firman, pastilah berbeda dengan kacamata dunia. Dapatkah disebut orang berhasil kalau dia punya suatu jabatan tinggi, punya kedudukan yang tinggi, punya status sosial ekonomi yang mapan, tetapi keluarganya hancur? Dia punya istri simpanan di sana sini. Saya percaya dia tidak bisa disebut sebagai orang yang berhasil menurut pandangan Tuhan. Mungkin menurut dunia, dia termasuk orang yang berhasil. Jadi orang yang berhasil itu beda sudut pandang. Karena itu apa saja yang diperbuatnya berhasil, ini adalah dalam konteks pandangan Tuhan, dalam konteks menurut firman. Dan inilah yang terus kita perjuangkan dan kita usahakan dalam seluruh kehidupan kita, supaya apa saja yang kita perbuat berhasil. Lalu pertanyaannya adalah, apa syaratnya? Apa yang dituntut dari kita supaya apa saja yang diperbuatnya berhasil? Kita mau kita berhasil menurut pandangan Tuhan, menurut penilaian Tuhan. Ada dua hal yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 1 dan ayat 1 secara khusus, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di sini saya melihat syarat yang pertama, rahasia pertama, supaya apa saja yang diperbuatnya berhasil, maka yang pertama kita harus hidup benar di mata Tuhan. Jadi yang namanya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bila saya meringkaskannya itu dengan satu kalimat, yaitu hidup benar di mata Tuhan, maka berbahagialah saudara dan saya yang hidupnya benar di mata Tuhan, yaitu yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini yang terus kita usahakan dan kita terus perjuangkan
dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga akibatnya kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, karena kita menjalani kehidupan yang benar di mata Tuhan. Jadi tidaklah percuma dan tidaklah sia-sia sebagai umat, sebagai orang percaya, kalau kita terus belajar memperjuangkan suatu cara hidup, suatu perbuatan yang benar di mata Tuhan, maka saya percaya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua, dalam ayatnya yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hal yang kedua, sebagai suatu syarat yang dituntut dari kita, supaya apa saja yang kita perbuat itu berhasil, maka kita harus memiliki kesukaan, adalah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesenangannya adalah Taurat Tuhan. Yang boleh dikatakan dia mencintai firman atau mencintai kitab suci. Sudah barang tentu di sini bukan hanya kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, tetapi juga melaksanakannya, menghidupinya dalam kehidupannya sehari-hari. Maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar memiliki kesukaan terhadap Taurat Tuhan. Kita belajar untuk cinta kepada Taurat Tuhan, cinta kepada firman, merenungkannya dalam hidup kita, dan bertekad untuk menghidupinya, mengimplementasikannya, bertekad untuk melaksanakan, melakukan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Maka apa janji Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil, itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan itu sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Karena itu kita belajar untuk memiliki kesukaan, belajar untuk mencintai Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, membaca Taurat Tuhan itu, dan mempedomani Taurat Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Maka saya percaya ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Karena dia hidup benar di mata Tuhan, dan karena kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena itu tolong kami supaya kami hidup benar di mata Tuhan. Tolong kami supaya kami memiliki kesukaan terhadap Taurat Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman di dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari